Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, hari Rabu 1 Mei 2024. Hari ini kita memasuki bulan budaya. Kita sebagai jemaat Gereja Masehi Injili di Timur. Dan pada tanggal 1 Mei ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dalam kehidupan kami, Engkau terus mengiringi langkah kami. Kami sangat bersyukur dalam kehidupan ini, kami terus diberkati. Pada saat ini, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau memberikan kami hikmat, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkannya, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita akan diiringi oleh tema yaitu iman Kristen dan budaya. Kita sebagai manusia, saya dan Bapak Mama yang saat ini sedang mendengarkan, kita sebagai umat Kristen, kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di samping itu, kita juga adalah orang-orang yang berbudaya. Dalam kehidupan kita terus diidentikan sebagai manusia yang berbudaya. Dan kita sebagai jemaat Gereja Masehi Injili di Timur, dalam bulan Mei ini kita akan merayakan bulan Mei sebagai bulan budaya. Dalam kehidupan di jemaat ada banyak pandangan tentang bulan budaya. Tapi marilah
kita lihat apa budaya itu sendiri. Sehingga kita boleh merayakan yang disebut dengan budaya. Kalau secara umum kita bisa mendefinisikan budaya itu sebagai suatu kepercayaan, nilai, kebiasaan yang pada umumnya dilakukan oleh manusia. Dalam kehidupan bersama, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya itu sendiri. Dan di dalam hal ini, ketika kita hidup sebagai manusia yang berbudaya, kita juga hidup sebagai manusia yang juga adalah karya ciptaan Allah itu sendiri. Yang jadi pertanyaannya kepada kita, kira-kira budaya itu ciptaannya siapa? Apakah budaya itu ciptaan Allah? Ataukah budaya itu ciptaan manusia? Di dalam kita punya bacaan, Bapak Mama Saudara-saudariku, terang, matahari, bulan, bintang itu bukan budaya. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan laki-laki dan perempuan, itu bukan budaya. Semuanya itu ciptaan Allah. Tapi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, itu bukan budaya. Budaya dimulai ketika Allah memberi perintah kepada manusia. Allah memberkati, dan kemudian Allah bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan lain sebagainya. Inilah budaya. Budaya yang kemudian diteruskan oleh manusia. Manusia menciptakan yang namanya budaya dalam kehidupan kekeluargaan. Apalagi bisa dibilang kita dikupang contohnya dalam berbagai situasi. Ada banyak hal yang kemudian mengikat kita secara adat. Dalam budaya kita diikat dalam nilai-nilai yang kemudian membuat kita hidup dalam nilai itu, yaitu nilai kekeluargaan. Maka dari itu, dalam budaya ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang mendorong kita sebagai manusia yang berbudaya, membuat kita juga percaya kepada Allah. Melalui budaya, kita bisa mengenal Allah. Kita lebih dekat dengan Allah. Di dalam budaya ada nilai-nilai yang bisa menumbuhkan iman dan percaya kita. Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita? Kita sebagai manusia yang berbudaya, kita sebagai manusia yang mengenal Allah dalam kehidupan kita. Mari kita terus beriman kepada Allah dalam setiap irama kehidupan kita, dalam budaya yang kita hidupi, dan Roh Kudus akan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Melalui firman-Mu, kami boleh diberkati. Kami sebagai manusia, kami hadir dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda. Tentunya kami hidup dari budaya yang berbeda. Tapi kami tahu bahwa firman-Mu akan memperlengkapi kami, menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak terlepas daripada kehidupan dengan Allah, juga tidak terlepas
dari kehidupan kami sebagai manusia yang berbudaya. Mari memberkati kehidupan kami ini ya Bapa, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.